persepsi masyarakat khususnya terhadap ormas semakin buruk. Ormas kini dianggap makin identik dengan premanisme, yakni memaksa, mengancam, memeras, bahkan hingga melawan masyarakat. Maksud kami, melawan aparat keamanan. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, apakah pemerintah perlu memberikan sanksi ormas yang anggotanya meresahkan masyarakat? Dan hasilnya, hampir seluruh responden menjawab, iya. Selain meresahkan masyarakat, premanisme ini juga membuat lari para investor. Namun patah satu tumbuh seribu, penegakan hukum terhadap premanisme ini tak pernah menjangkau hingga ke hulu. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Lagi-lagi ormas. Mungkin itulah respon sebagian besar masyarakat di tengah berita kisruhnya penangkapan ketua ormas dalam konferensi pers Polda Metro Jaya pekan ini. Selain mengakibatkan 3 mobil polisi dibakar, ada pula 1 anggota Polres Depok yang dianiaya dalam insiden tersebut. Proses hukum pun harus berjalan hingga tuntas, jangan sampai hanya ditangkap lalu dilepas. Sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana kabar pengusutannya? Jumat dini hari, pekan lalu, penangkapan Tony Simanjuntak alias TS berujung aksi anarkistis terhadap polisi. 3 mobil polisi dibakar dan 1 anggota polisi dianiaya di tempat. TS diberitakan sebagai ketua Ormas Grip Jaya Cabang Harjamukti. Belakangan Ormas Grip Jaya membantah bahwa TS adalah anggotanya, apalagi menjabat ketua cabang. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam konferensi pers pekan ini, Polda Metro Jaya mengungkap peran TS yang memerintahkan mengepung dan membakar mobil polisi usai dirinya ditangkap. TS sempat melakukan panggilan video call kepada tersangka RS yang disaksikan oleh banyak warga yang ada di lokasi. Monitor semua anggota GRIP, semuanya meluncur ke depan. Monitor, itu bahasa yang terkirim di pesan grup WhatsApp. Kira-kira sekitar pukul 04.00, tim gabungan Polres Depok berhasil sampai di Mako Polres Depok dengan membawa tersangka TS. Kemudian pada pukul 05.45, saudara tersangka TS sempat melakukan panggilan video call kepada saudara RS yang disaksikan oleh banyak orang simpatisan yang ada di lokasi, yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut. Sosiolog Tatan Hermansah menilai anggota ormas dapat bermental arogan, bahkan berperilaku seperti kebal hukum karena mereka punya backingan. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum, ya, yang kemudian berujung pada kerusakan sosial karena itu tadi mereka merasa memiliki backup. Backupnya itu mungkin pada level penindak. Ya ketuanya merasa punya backup, ya nantilah bisa ngobrol gitu dengan aparat keamanan, aparat hukum. Celah itu yang kemudian dimanfaatkan, dan setiap kali celah itu muncul, maka kemudian secara sosiologis itu akhirnya akan merembet pada gelembung yang lebih besar.
Dia menyusahkan keluarga, bergerak menyusahkan warga. Itulah kalimat sindiran yang digunakan sebagai kritik sosial atas ulah tak pantas sebagian anggota Ormas. Mengandalkan tekanan, ancaman, hingga kekerasan, kita kerap mendengar sebagian anggota Ormas berperilaku seperti preman, melakukan pemerasan, pemalakan, dan apabila permintaannya tidak diindahkan, akan melakukan penganiayaan. Masalah-masalah inilah yang menimbulkan ketidakpastian untuk membangun usaha di Indonesia. Saat ini di mana persoalan ekonomi dan juga badai PHK yang nampak di depan mata, sudah saatnya pemerintah melakukan tindakan nyata untuk mengatasinya. Ulah preman ganas dengan atribut ormas mengingatkan kita pada maraknya aksi pemalakan menjelang Lebaran. Suhada alias jagoan Cikiwul salah satunya. Suhada terekam kamera saat meminta THR dengan ancaman ke sebuah perusahaan di Bantar Gebang, Bekasi. Anggota Ormas GMBI ini akhirnya diciduk polisi saat bersembunyi di Sukabumi. Suhada kini berstatus tersangka tindak pidana pengancaman dan pemerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria yang mengaku anggota Ormas juga terekam kamera saat meminta THR kepada pemilik usaha pangkas rambut dan fotokopi secara memaksa disertai ancaman. Pria yang tampak dalam kondisi mabuk ini juga meminta THR dari sejumlah kios di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan dalih untuk membeli ketupat Lebaran. Menurut pemilik usaha, permintaan THR dari sejumlah orang yang mengatasnamakan Ormas selalu terjadi setiap tahun. Guru Besar Kriminolog FISIP UI Adrianus Meliala menagih tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri yang tidak pernah terlihat turun tangan setiap kali Ormas atau anggota Ormas membuat kegaduhan. Menariknya adalah bahwa begitu banyak orang mulai ngomong negatif tentang Ormas, tapi belum ada suara sama sekali dari pihak yang harusnya memayunginya, yakni Kementerian Dalam Negeri. Ini menarik nih, ya. Harusnya mereka yang melakukan pembinaan dan pengawasan, tapi malah kemudian diam seperti sakit gigi. Nah, andaikan saja dalam hal ini ada satu tindakan tegas dari mereka, maka tentu lain cerita. Namun selama mereka kemudian juga diam, jadi secara hukum, yakni Kementerian Hukum diam, dan juga secara administratif dari Kementerian Dalam Negeri juga diam, maka tentu Ormas sendiri merasa di atas angin, ya, dan kemudian lalu mengatakan dengan gampang bahwa ya itu kan tindakan individu, ya, kami nggak bertanggung jawab dan seterusnya, sehingga kemudian lalu Ormas tetap tidak tersentuh, walaupun anggota-anggotanya sibuk melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Wakil Ketua MPR Edi Suparno juga ikut mendorong pemerintah menindak tegas premanisme yang mengganggu investasi. Edi menuntut pemerintah memberi jaminan keamanan terhadap investor. Sebelumnya dalam kunjungan ke China, Edi mendapat laporan gangguan premanisme dan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD. Padahal bila beroperasi, pabrik itu dapat menyerap 18.000 tenaga kerja. Sosiolog Tatan Hermansah mengusulkan pemerintah menata kembali ormas di Indonesia. Caranya dengan melakukan audit terhadap seluruh ormas legal dan menyempurnakan undang-undang ormas. Kementerian Dalam Negeri dan tentu saja kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM mengaudit seluruh apa yang disebut sebagai kategori ormas. Nanti NU juga pasti kena, Muhammadiyah juga kena. Jadi jangan sampai ketika ide mengenalkan ormas itu, ormas-ormas besar yang sudah berkontribusi pada Republik ini tidak diaudit juga. Jadi semuanya supaya fair, supaya adil, diaudit. Mau ormasnya Al-Irsyad, mau Perti, mau Persatuan Islam, NU, jelasnya Muhammadiyah, jelas, dan lain-lain, Nahdlatul Wathon, semuanya kena. Nah dari situ kemudian muncul tuh, mana yang benar-benar ormas, mana yang benar-benar berkontribusi pada Republik. Mereka yang benar-benar berkontribusi pada penguatan demokrasi, pada penguatan civil society, bahkan pada peningkatan edukasi seperti Muhammadiyah dan NU, misalnya masyarakat, itulah yang dijadikan benchmark untuk membuat ormas atau untuk memperbaiki undang-undang ormas. Mungkin kita menemukan kenapa banyak ormas, mohon maaf ya Mas ya, yang akhirnya bertindak kriminal, karena celahnya tersedia. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024, ada sebanyak 595.000 ormas legal di Indonesia.
Selain sebagai bentuk ekspresi demokrasi dan pelaksanaan amanat konstitusi, semestinya keberadaan ormas ini dijadikan sarana aspirasi dan pemberdayaan masyarakat, lalu sebagai pelayanan sosial dan menguatkan persatuan dan kesatuan. Tentu tidak semua ormas ini memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Justru sebagian ormas ini menjadi benalu, mengancam ketentraman, hingga akhirnya menjadi sumber keresahan. Terutama apabila ormas-ormas ini dijadikan sandaran untuk mencari penghidupan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.